Pernahkah Anda menghitung berapa ratus jam yang Anda habiskan setiap musim panas hanya untuk berdiri di kebun sambil memegang selang air? Punggung Anda terasa sakit, tagihan air membengkak, dan yang paling membuat frustrasi adalah jika Anda lupa menyiram selama 2 hari saja, tomat dan pohon buah Anda langsung layu. Selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini kita akan membahas sebuah metode berkebun tradisional Jepang yang hampir terlupakan, di mana Anda bisa memanen sayuran dan buah 3 kali lipat lebih banyak dengan hampir tanpa menyiram sama sekali. Terdengar mustahil bukan? Anda mungkin berpikir saya gila karena menyuruh Anda membiarkan tanah terlihat kering kerontang. Namun, saya berjanji, di akhir video ini, Anda akan membuang jauh-jauh jadwal penyiraman harian Anda. Bersiaplah untuk mengetahui sebuah rahasia kuno yang akan mengubah kebun Anda menjadi hutan mandiri yang subur. Jika Anda merasa kebun seharusnya memberi Anda makanan, bukan malah menjadikan Anda budak yang harus menyiram setiap sore, maka Anda berada di tempat yang tepat. Bagikan pendapat Anda di komentar nanti. Apakah Anda berani mencoba metode ekstrem namun luar biasa ini? Untuk memahami metode luar biasa ini, kita harus melakukan perjalanan singkat ke masa lalu, tepatnya ke pegunungan berbatu di pedesaan Jepang. Ratusan tahun yang lalu, para petani di sana menghadapi masalah besar. Lahan pertanian mereka berada di lereng bukit yang curam. Tanahnya sangat tipis dan sumber air bersih sangat jauh di bawah lembah. Membawa air mendaki gunung setiap hari adalah hal yang sama sekali tidak masuk akal dan menguras tenaga. Jadi, daripada melawan alam, mereka mulai mengamati bagaimana hutan di sekitar mereka bekerja. Mereka memperhatikan bahwa pohon-pohon liar dan semak belukar tetap hijau dan berbuah lebat meskipun tidak ada manusia yang datang menyiramnya setiap sore. Rahasianya terletak pada bagaimana tanaman mendistribusikan energinya dan bagaimana lapisan lantai hutan mengunci kelembapan. Para petani kuno ini kemudian mengadaptasi sistem hutan tersebut ke dalam kebun sayur dan kebun buah mereka. Mereka menciptakan sistem di mana tanaman dipaksa untuk mencari airnya sendiri, membangun ketahanan, dan pada akhirnya menghasilkan buah yang jauh lebih manis dan padat nutrisi. Inilah inti dari kebijaksanaan berkebun tanpa air yang akan kita bongkar, langkah demi langkah. Mari kita mulai dengan membongkar mitos terbesar dan paling merusak dalam dunia perkebunan modern, yaitu mitos penyiraman harian. Kebanyakan dari kita memperlakukan tanaman tomat, mentimun, dan pohon apel kita seperti bayi yang sangat manja. Kita datang setiap hari, memberikan air yang berlimpah tepat di permukaan tanah. Kita merasa telah melakukan tugas yang mulia. Tetapi coba pikirkan apa yang sebenarnya terjadi di bawah tanah. Ketika air selalu tersedia di permukaan, akar tanaman menjadi sangat malas. Mereka berpikir, untuk apa saya menghabiskan energi tumbuh menembus tanah yang keras ke bawah sana, jika makanan dan air selalu diantar ke permukaan setiap sore. Akibatnya, tanaman mengembangkan sistem akar yang sangat dangkal, mungkin hanya sekitar 15 cm dari permukaan tanah. Akar dangkal ini sangat berbahaya. Ketika cuaca tiba-tiba menjadi sangat panas dan permukaan tanah mengering, tanaman Anda tidak memiliki cadangan air. Mereka akan langsung stres, bunga-bunganya rontok, dan panen Anda gagal total. Kita sebenarnya sedang melatih tanaman kita untuk menjadi lemah. Metode tradisional Jepang mengambil pendekatan yang sangat berbeda. Pendekatan ini bisa kita sebut sebagai cinta yang keras. Konsep utamanya adalah memaksa akar tanaman untuk tumbuh sedalam mungkin ke dalam perut bumi untuk mencari sumber air abadi. Bayangkan energi sebuah pohon seperti aliran sungai. Jika Anda membendungnya di atas, ia akan melebar tanpa arah. Tetapi, jika Anda mengarahkannya ke celah yang dalam, ia akan mengalir dengan kekuatan luar biasa. Di kedalaman 1 meter di bawah tanah, kelembapan hampir selalu ada, tersembunyi dari panasnya matahari.
Tujuan kita sebagai tukang kebun bukanlah untuk menyiram tanaman, melainkan untuk melatih akar agar mencapai zona basah tersebut. Dengan metode kuno ini, tanaman Anda akan memiliki sistem akar yang panjang, kuat, dan tebal. Ketika musim kemarau panjang tiba dan kebun tetangga Anda mulai menguning dan mati, kebun Anda akan tetap segar bugar karena akar-akarnya sedang minum dari sumber air tanah dalam yang tidak terlihat oleh mata. Namun, agar akar bisa menembus jauh ke dalam tanah, kita harus menyiapkan tempat tidur yang tepat untuk mereka. Dan disinilah rahasia pertama dari para petani kuno ini diterapkan. Mereka tidak melakukan pencangkulan dangkal seperti yang sering kita lakukan saat ini. Sebaliknya, mereka membuat parit khusus yang bertindak sebagai reservoir air bawah tanah. Anda hanya perlu melakukan pekerjaan berat ini satu kali saja, dan manfaatnya akan terasa selama bertahun-tahun kemudian. Parit ini digali dengan kedalaman sekitar 50 cm. Bukankah saya berjanji ini adalah berkebun malas? Ya, memang benar. Berkebun malas bukan berarti tidak ada pekerjaan sama sekali, melainkan bekerja keras satu kali di awal untuk menghemat ratusan jam di masa depan. Parit ini bukanlah tempat untuk menampung genangan air, melainkan tempat untuk menyimpan spons alami yang akan kita bangun. Di dasar parit inilah keajaiban sesungguhnya akan dimulai, jauh dari jangkauan sinar matahari yang menguapkan air. Setelah parit tergali, langkah selanjutnya adalah menciptakan spons bawah tanah raksasa. Petani Jepang memanfaatkan apa saja yang disediakan oleh alam. Ke dalam dasar parit, mereka memasukkan potongan-potongan kayu lapuk, ranting pohon yang tebal, dan dahan-dahan kering. Jika Anda memiliki pohon buah yang baru dipangkas, jangan bakar rantingnya. Masukkan potongan kayu tersebut ke dasar bedengan Anda. Kayu adalah keajaiban alam yang tersembunyi. Ketika kayu mulai lapuk di bawah tanah, teksturnya berubah menjadi seperti spons pencuci piring. Saat hujan turun atau saat kita melakukan penyiraman awal, kayu-kayu ini akan menyerap air dalam jumlah yang luar biasa banyak dan menahannya di sana. Kemudian, secara perlahan-lahan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, kayu ini akan melepaskan kelembapan tersebut kembali ke tanah di sekitarnya saat tanah mulai mengering. Ini adalah sistem irigasi tetes otomatis ciptaan alam yang tidak memerlukan pipa atau listrik. Di atas lapisan kayu dan ranting tersebut, kita tidak langsung menutupnya dengan tanah. Kita harus membuat lapisan transisi. Lapisan transisi ini biasanya terdiri dari dedaunan kering, rumput sisa potongan, atau jerami tua. Masukkan bahan-bahan ini hingga menutupi kayu setebal, sekitar 20 cm. Apa fungsi lapisan ini? Selain menjadi makanan bagi cacing tanah dan mikroorganisme, lapisan dedaunan ini berfungsi sebagai filter dan penahan kelembapan sekunder. Saat akar tanaman Anda nantinya tumbuh ke bawah, mereka akan melewati lapisan tanah, kemudian mencapai lapisan dedaunan yang lembab dan kaya nutrisi ini, sebelum akhirnya mencapai kayu basah di bagian paling bawah. Struktur berlapis ini sangat meniru profil tanah di lantai hutan primer. Disinilah rahasia mengapa tanaman di alam liar bisa bertahan menghadapi kemarau panjang tanpa campur tangan manusia sama sekali. Sekarang tiba saatnya untuk mengembalikan tanah galian kembali ke dalam parit, menutupi lapisan bahan organik tadi. Tetapi ingatlah aturan emas ini, jangan pernah menginjak atau memadatkan tanah tersebut dengan paksa. Biarkan tanah itu gembur dan penuh dengan rongga udara. Akar tanaman sangat membutuhkan oksigen untuk tumbuh sehat, sama seperti mereka membutuhkan air. Jika Anda memadatkan tanah, akar akan kesulitan menembus ke bawah menuju lapisan kayu basah yang telah kita buat. Biarkan gravitasi dan curah hujan alami yang akan mengendapkan tanah tersebut secara perlahan seiring berjalannya waktu. Dengan mengembalikan tanah di atas spons organik tadi, kita telah menciptakan sebuah struktur bedengan yang memiliki drainase sempurna di musim hujan,
namun menyimpan cadangan air raksasa untuk menghadapi musim kemarau. Lahan Anda sekarang sudah siap untuk ditanami. Ada satu bahan rahasia lagi yang sering ditambahkan oleh tukang kebun tradisional Jepang jika mereka bisa mendapatkannya, yaitu batu apung atau bebatuan vulkanik yang berpori. Karena Jepang adalah negara vulkanik, bahan ini mudah ditemukan di sana. Jika Anda memiliki akses ke batu apung atau pasir vulkanik kasar, campurkan sedikit ke dalam lapisan tanah atas Anda. Bebatuan berpori ini bekerja seperti jutaan tangki air mini. Saat air melewatinya, pori-pori mikroskopis pada batu tersebut akan terisi air. Tanah di sekitarnya mungkin terlihat kering kerontang setelah beberapa minggu tanpa hujan. Namun jika Anda mengambil salah satu batu apung kecil itu dan membelahnya, bagian dalamnya akan tetap basah. Akar tanaman sayuran dan pohon buah yang cerdas akan tumbuh melilit bebatuan kecil ini untuk menghisap kelembapan secara perlahan. Ini adalah asuransi tambahan untuk kebun tanpa air Anda. Sekarang mari kita bahas momen krusial, yaitu cara menanam bibit. Saat Anda memindahkan bibit tomat, cabai, atau pohon buah muda ke tanah, ini adalah satu-satunya waktu di mana Anda harus sangat bermurah hati dengan air. Tekniknya adalah, buat lubang tanam, isi lubang itu dengan air sampai penuh, biarkan meresap, lalu isi lagi. Baru setelah itu masukkan bibit Anda dan tutup dengan tanah. Di hari pertama penanaman ini, tujuan kita adalah memastikan tanah di sekitar akar benar-benar basah menyatu, menghilangkan rongga udara besar yang bisa mengeringkan akar halus. Ini adalah hadiah sambutan bagi tanaman di rumah baru mereka. Namun, setelah hari pertama yang basah kuyup ini, perjanjian kita dengan tanaman mulai berubah secara drastis. Mulai besok, fase pelatihan kemandirian akan segera dimulai. Fase pelatihan inilah yang paling sulit dilakukan oleh para tukang kebun modern, karena ini melibatkan emosi Anda. Selama 2 hingga 3 minggu pertama setelah tanam, Anda hanya diizinkan menyiram tanaman Anda maksimal 1 kali seminggu. Ya, Anda mendengarnya dengan benar, hanya 1 kali dalam 7 hari. Dan saat Anda menyiramnya, jangan hanya menyemprot permukaan tanah sebentar. Berikan air yang sangat banyak di area sekitar tanaman. Biarkan meresap sangat dalam. Apa yang terjadi selama 6 hari tanpa air tersebut? Permukaan tanah akan mengering dan tanaman akan mulai merasa sedikit panik. Insting bertahan, hidup mereka akan menyala. Karena permukaan kering, akar mereka dengan tergesa-gesa akan tumbuh memanjang ke bawah, mencari air yang telah kita simpan di lapisan spons kayu di dasar bedengan. Kita secara harfiah sedang memaksa mereka membangun sistem akar yang dalam dan kuat. Setelah bulan pertama berlalu, dan bibit Anda sudah terlihat kuat serta mulai tumbuh membesar, Anda harus menghentikan penyiraman sepenuhnya. Inilah momen di mana metode Jepang ini menunjukkan keajaibannya. Anda benar-benar mematikan selang air Anda, tetapi Anda tidak boleh meninggalkan tanah dalam keadaan terbuka. Alam sangat membenci tanah yang telanjang. Sinar matahari yang mengenai tanah langsung akan menguapkan air berharga kita dalam hitungan jam. Disinilah kita menerapkan teknik mulsa dalam atau mulsa tebal. Dan percayalah, maksud saya bukan hanya menaburkan sedikit rumput kering agar terlihat rapi. Anda harus meletakkan lapisan mulsa setebal 10 hingga 15 cm di sekeliling tanaman Anda. Mulsa tebal inilah yang menjadi perisai utama untuk menghentikan penguapan. Bahan apa yang terbaik untuk mulsa ini? Di Jepang, mereka menggunakan jerami padi secara tradisional. Namun Anda bisa menggunakan rumput kering, daun-daun kering yang gugur dari pohon, atau bahkan serpihan kayu gergaji. Kuncinya adalah menggunakan bahan organik kering yang berwarna terang. Mengapa warna terang? Karena material yang berwarna terang, seperti jerami kuning, akan memantulkan panas sinar matahari kembali ke udara, menjaga permukaan tanah di bawahnya tetap sangat sejuk dan nyaman.
berbeda dengan tanah gelap yang menyerap panas dan memanggang akar. Jika Anda menyelipkan tangan Anda menembus lapisan mulsa setebal 15 cm ini di tengah hari yang sangat terik, Anda akan terkejut merasakan betapa dingin dan basahnya tanah di bawah sana. Mulsa ini adalah penutup panci yang menjaga kelembapan agar tidak pernah kabur ke udara. Rahasia selanjutnya yang sering diabaikan adalah tentang embun pagi. Meskipun tidak ada hujan selama berminggu-minggu, alam selalu memberikan sedikit kelembapan setiap malam dalam bentuk embun. Metode kebun kuno ini sangat cerdik dalam menangkap embun. Lapisan mulsa tebal di permukaan akan mendingin drastis di malam hari. Ketika udara hangat di pagi hari menyentuh mulsa yang dingin, kondensasi terjadi secara alami. Embun akan menumpuk di atas jerami atau dedaunan kering, kemudian perlahan-lahan menetes ke tanah di bawahnya. Selain itu, dedaunan tanaman Anda seperti daun labu atau daun tomat bertindak sebagai corong alami yang menangkap embun dan mengalirkannya langsung ke batang utama menuju akar. Ekosistem kebun yang dirancang dengan baik sebenarnya mampu memanen air dari udara tipis. Mari kita bicarakan tentang jarak tanam. Pada pertanian konvensional, kita diajarkan untuk memberi jarak yang sangat lebar antar tanaman agar mereka tidak bersaing memperebutkan nutrisi dan air. Namun, dalam metode adaptasi hutan ini, kita menggunakan strategi penanaman padat yang terkontrol. Kita ingin daun dari berbagai tanaman akhirnya saling bersentuhan saat mereka dewasa, membentuk kanopi hidup yang rimbun di atas tanah. Kanopi daun ini berfungsi sebagai payung hidup yang memberikan keteduhan 100% pada permukaan bedengan. Jika sinar matahari tidak pernah menyentuh tanah, penguapan berkurang secara drastis. Semakin rimbun bagian atas kebun Anda, semakin lembab bagian bawahnya. Tanaman saling melindungi dari teriknya matahari siang. Namun, ada seni keseimbangan di sini, terutama untuk pohon buah dan semak beri. Jika daun terlalu rimbun, pohon akan kehilangan air melalui proses transpirasi dari daun itu sendiri. Disinilah teknik pemangkasan cerdas masuk ke dalam persamaan. Pemangkasan bukan hanya untuk membentuk pohon agar terlihat cantik. Di musim panas yang kering, kita memangkas dahan-dahan bagian dalam yang tidak terkena sinar matahari, serta daun-daun tua di bagian paling bawah. Dengan mengurangi jumlah daun yang tidak efisien, kita mengurangi jumlah air yang dihembuskan pohon ke udara setiap harinya. Pohon memusatkan kelembapan yang tersisa untuk mempertahankan buah dan daun-daun produktif di bagian luar. Pemangkasan yang tepat di awal musim kemarau adalah salah satu rahasia utama menghemat cadangan air tanah. Satu fakta mengejutkan yang harus Anda ketahui adalah efek kurang air terhadap rasa panen Anda. Saat tomat, stroberi, atau buah persik ditanam dengan irigasi tetes yang menyala setiap hari, buah yang dihasilkan memang besar, namun rasanya seringkali hambar dan berair. Itu karena gula di dalam buah tersebut sangat encer. Dengan metode Jepang tanpa penyiraman ini, tanaman memang mengalami tingkat stres air yang sangat ringan dan terkendali. Stres ringan ini memicu tanaman untuk memproduksi gula dan senyawa rasa dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Mereka ingin buahnya menjadi sangat menarik bagi burung dan hewan agar bijinya disebarkan. Hasilnya untuk Anda. Anda akan memanen buah tomat yang rasanya sangat tajam, manis luar biasa, dan memiliki aroma pekat yang tidak akan pernah Anda temukan pada sayuran supermarket. Ada sekutu tak terlihat yang bekerja sama dengan tanaman Anda di bawah tanah, dan sekutu ini benci diganggu oleh cangkul dan genangan air harian. Mereka adalah jaringan miselium atau jamur tanah yang bermanfaat. Ketika Anda berhenti mencangkul tanah dan berhenti menyiram permukaan setiap hari, jamur-jamur ini tumbuh bebas, membentuk benang-benang putih mikroskopis yang menyebar hingga puluhan meter jauhnya. Jamur ini menempel pada akar tanaman Anda dan bertindak sebagai perpanjangan akar tersebut. Mereka berfungsi bagaikan jaringan pipa air raksasa di bawah tanah.
Jika ada area tanah sejauh 10 meter yang memiliki kelembapan sisa, jaringan jamur ini akan menyedot air tersebut dan memompanya langsung ke akar pohon tomat Anda. Sebagai imbalannya, tomat memberikan sedikit gula kepada jamur. Ini adalah pertukaran ajaib yang hanya terjadi di tanah yang tidak terganggu dan dibiarkan sedikit kering. Mari kita bahas masalah angin. Banyak orang menyalahkan matahari terik sebagai penyebab utama tanah mengering. Padahal angin kencang seringkali jauh lebih jahat dalam mencuri air dari kebun Anda. Angin menyapu permukaan daun dan tanah, membawa pergi kelembapan dalam sekejap. Oleh karena itu, pekebun tradisional selalu menanam barisan tanaman pelindung angin di pinggir kebun mereka. Anda bisa menanam barisan jagung yang tinggi, bunga matahari, atau semak beri yang rapat di sekeliling bedengan sayur Anda. Dinding hidup ini akan memecah kecepatan angin yang masuk. Udara di dalam kebun Anda akan menjadi lebih tenang dan lebih lembab. Menciptakan iklim mikro yang tenang ini sama pentingnya dengan menahan air di dalam tanah itu sendiri. Lalu, bagaimana jika Anda tidak memiliki lahan luas dan hanya menanam di bedengan kayu atau kotak gantung? Apakah metode ini masih bisa diterapkan? Jawabannya adalah ya, namun dengan sedikit modifikasi. Pada bedengan yang ditinggikan, air hilang lebih cepat karena dinding bedengan terpapar panas dan angin. Untuk menyiasatinya, Anda harus memperdalam bagian bawah bedengan kayu tersebut hingga menyentuh tanah asli di bawahnya. Isilah sepertiga bagian bawah kotak Anda dengan potongan batang kayu tebal seperti yang kita bahas sebelumnya. Gunakan dinding kayu bedengan yang tebal, minimal setebal 5 cm untuk menahan panas matahari. Dan yang terpenting, lapisi permukaan bedengan dengan mulsa 2 kali lebih tebal daripada di tanah biasa. Kotak bedengan Anda akan bertransformasi menjadi baterai penyimpan air yang sangat efisien. Tentu saja, meskipun kita tidak menggunakan air, tanaman tetap membutuhkan nutrisi untuk tumbuh besar. Kesalahan umum lainnya adalah menggunakan pupuk cair buatan yang harus dicampur air setiap minggu. Dalam metode kebun kering ini, kita memberi makan tanah, bukan tanamannya. Pendekatan yang sangat populer di Jepang adalah menggunakan pupuk kering organik yang disebut bokashi atau campuran kompos padat yang telah difermentasi. Anda cukup menaburkan segenggam kompos kering atau bokashi ini di bawah lapisan mulsa pada awal musim. Setiap kali embun malam menetes atau ketika ada sedikit hujan acak, nutrisi dari bokashi tersebut akan luruh perlahan-lahan ke dalam tanah dan diambil oleh jamur untuk diserahkan ke akar. Tidak ada pemborosan nutrisi yang tercuci oleh air siraman harian. Semua nutrisi dimanfaatkan secara maksimal oleh ekosistem tanah. Penerapan metode kuno ini membutuhkan satu hal yang sangat penting dari Anda, yaitu kesabaran dan kepercayaan pada kekuatan alam. Pada tahun pertama Anda beralih dari kebiasaan menyiram harian ke metode kering ini, tanaman mungkin terlihat sedikit kaget pada awalnya. Beberapa daun bawah mungkin menguning sebagai bentuk protes. Jangan panik dan jangan buru-buru mengambil selang air. Biarkan mereka beradaptasi. Biarkan akar mereka bekerja keras menembus ke dalam. Begitu mereka menemukan lapisan air di bawah kayu lapuk yang Anda siapkan, pertumbuhannya akan meledak. Dan di tahun-tahun berikutnya, ketika tanah Anda semakin kaya dengan jamur dan bahan organik yang terurai, kebun Anda akan menjadi benar-benar mandiri. Anda akan memiliki waktu luang berjam-jam setiap sore untuk sekadar duduk, minum kopi, dan menikmati keindahan panen Anda tanpa perlu berkeringat memanggul air. Jadi, apa pelajaran paling berharga yang kita dapatkan dari kebijaksanaan tradisional Jepang ini? Bahwa bekerja sama dengan alam selalu lebih baik daripada mencoba mengendalikannya. Dengan menciptakan fondasi spons di bawah tanah, memaksa akar untuk mandiri mencari air di kedalaman, dan melindungi permukaan dengan mulsa yang tebal, Anda baru saja menyelamatkan ribuan liter air dan ratusan jam tenaga fisik Anda. Mulai sekarang, letakkan selang air Anda
dan biarkan tanaman Anda tumbuh menjadi petarung yang tangguh dan menghasilkan buah paling manis yang pernah Anda cicipi. Usaha keras yang Anda lakukan sekali di awal untuk membangun tanah ini akan membayar lunas dengan panen tanpa henti selama bertahun-tahun ke depan. Terima kasih banyak telah menemani saya belajar hari ini. Jika rahasia kebun malas ini membuka wawasan Anda, mohon luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol langganan dan berikan suka pada video ini agar lebih banyak pekebun yang bisa menghemat punggung mereka. Sekarang, giliran Anda ceritakan di kolom komentar. Jenis pohon buah atau sayuran apa di kebun Anda yang paling banyak menyedot jatah air setiap harinya? Mari kita diskusikan cara menaklukkannya bersama.